Halo semuanya, jadi di sini perkenalkan nama saya Alamanda Pinakaleding, NIM 114220106. Di sini akan membuat tutorial untuk acara 9 praktikum SIL yaitu 3D. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan share screen dulu. Terus kita membuka Global Mapper. Nah, Global Mapper ini kita buka data dari DEM yang akan digunakan. Nah, ini saya menggunakan data DEM dari Wonosobo. Ini bentar. Nah, ini kita ke file, terus kita ke export raster and elevation. Habis itu ke XYZ ya. Bentar. Nih. Nah, oke. Dah. Nah, terus ini di bentar. Oke, export bound, global projection, Dropbox. Nah, ini sesuaiin aja sama ini di zoom out dulu. Nah, ini sesuaiin sama ini. Oke. Terus udah. Terus kita oke. Tapi kemana? Bentar. Kita oke. Habis itu disimpan di sini. Di save. Nah, kita tunggu lagi. Udah. Habis itu kita ke server. Nah, kita ke server, terus kita ke file. Kita new, enggak. Kita open, terus kita open yang XYZ tadi. Ini dibikin all file aja. Nih, buat XYZ-nya kita open, kita tunggu, terus habis itu kita oke. Terus kalau udah kita ke create, terus kita ke data, habis itu masukin yang file PLN. Nah, kalau udah ini, bentar, kita save as dulu, maaf. Kita save as, tadi BLN apa? Terusan. Save as BLN, ini yang tadi kita hapus saja. Nah, terus di save. Yes. Dan kita tunggu lagi. Kalau udah, kita ke grid. Habis itu kita ke data. Nah, kita masukin yang BLN tadi. Ya, open. Dan kita tunggu lagi, guys. Kalau udah, kita ke new. Oke. Hah, astagfirullahaladzim. Oke. Jadi ya teman-teman, kalau udah, ini kita posisikan dia di sini aja. Biar cakep ya. BTW ini untuk page-nya. Itu dibikin landscape aja. Ini kita bikin dia ada new 3D surface biar ada ininya. Ini kita pilih lagi yang VLN, salah. Nah, ini pilih yang ini, terus kita open. Oke, kalau udah kita posisiin dia gimana kita maunya aja. Terus kalau udah kita ke ini bagian yang layout-layoutingnya, layout lagi. Ini yang kayak ya gitu, apa itulah, font begitu maksudnya ya. Nah, ini kita ke Z axis dulu. Kita atur dia fontnya ke label, bagian label. Terus fontnya seperti biasa, Times New Roman. Fontnya 12. Udah, habis itu buat yang, wih sebentar, ini kok dia. Terus untuk yang left axis-nya, dia juga sama, fontnya itu Times New Roman. Terus font size-nya 12. Habis itu yang Z-nya, bottom-nya, itu juga sama aja. Di Z axis itu kita ubah jadi XZ ya. Terus yang left itu sama, bottom juga sama tetap. Terus ini juga Times New Roman. Nih 12. Nah, kalau udah kita ke scaling. Habis itu 3D surface. Oh, ininya juga kita atur ya, size. Yang left itu labelnya itu juga disesuaikan. Terus yang bottom
Terus kalau udah kita ke 3D surface-nya, habis itu kita ke color, colornya itu kita ubah jadi rainbow. Nah, terus show base-nya di checklist. Untuk base-nya ini pilih warna tanah ya. Warna tanah aku pilih walnut aja. Nah, kalau udah kita ke lighting. Lighting-nya itu disesuaikan aja pencahayaannya. Ini menurutku udah pas aja sih. Malah terlalu. Nah, kayak gini kali ya. Nah, kalau udah kita ke klik color scale. Nah, kalau udah taruh di sebelah sini. Habis itu udah nih ya kan. Terus color scale-nya itu juga font-nya disesuaiin. Ini pakai Times New Roman aja. Size-nya 12. Terus dia bold. Nah, ini kan dia kayak apa ya? Oke. Nah, ini kan udah. Terus klik kanan. Habis itu kita klik add. Ini klik kanan di 3D-nya. Terus kita ke contour layer. Nih. Kalau udah kita klik file BLN yang digunakan. Yaitu nih ya. Terus kita add wedge. Sabar. Salah. Oke. Kalau udah kita klik contours di object manager. Habis itu sesuaiin lagi. Apanya nih? Itu 5 aja. Terus warna major contournya itu aku pengen dia ini sih rainbow juga. Terus what is this? Apa itu? Naruh di mana? Fill contour boleh. Fill contournya boleh di ini ya, teman-teman. Oh, ini color scale-nya nggak usah. Terus buat labelnya itu juga disamain ini Times New Roman. Terus ya di bold lah, boleh lah di bold. Nah, kalau udah kita klik kanan di gambar 3D, terus kita klik add lagi. Habis itu kita klik ini untuk kayak kita add lagi. Nah, ini buat kayak arah laju erosi gitu. Terus habis itu kita ke object manager, kita klik vectors. Nah, terus kita klik symbol. Habis itu aku pengen stylenya dia yang kayak gini. Ya, oke lah, boleh lah. Ya, atau ini ya. Nah, goreng-goreng. Nah, goreng-goreng. Kita bikin stylenya gini aja, karena saya maunya begitu. Terus, em, habis itu X frekuensi sama Y frekuensinya jadi 10 aja. Biar nggak yang banyak-banyak banget. Kan lebih rapi, nggak yang berisik banget ya. Terus kita ke gambar 3D lagi, kita klik kanan, kita trackball. Ini gunanya untuk memutar-mutar ininya dia. Oke, nggak begitu penting, tapi FYI saja gitu kan. Terus kalau udah kita pastiin lagi, ini cuman left axis, right axis, sama bottom axis yang terchecklist di gambar konturnya. Terus ini fontnya udah aku sesuaiin. Habis itu untuk apa ya? Udah sih, udah kurang lebih semuanya. Berarti right nggak usah kali ya. Right sama top nggak usah. Nah, terus untuk angle decrease-nya itu jadiin 180. Habis itu udah. Terus font dalamnya itu Times New Roman. Yep. Nah, kalau udah ini semuanya udah ya. Habis itu kita ke contour. Terus ini untuk warnanya kita bikin rainbow juga dia. Halo, kenapa tidak ini? Asik. Nggak usah pakai color scale ya. Terus untuk udah ya. Ini major contour, minor contournya nggak ada sih. Nggak usah kalau gitu, minor contournya nggak ada soalnya. Nah, kalau sudah, what should we do? Kalau udah? Udah. Oh, udah ya. Ah, maaf. Oke, jadi itu untuk tutorial 3D buat kita kita. Ini terus kita save as. Kalau udah, aku save as di sini aja. Ini untuk plot server. Kita save. Habis itu selanjutnya, maaf ini mungkin terbalik ya, urutan videonya dengan video yang ditampilkan di laboratorium. Cuman saya
memang ngasihnya tuh video untuk servernya dulu, baru untuk Artsin-nya. Nah, untuk Artsin, yang pertama kita lakukan adalah kita buka sebentar, terus open on data files, kita buka ini dem tab injeksi. Nah, kalau udah ini adalah dem tab injeksi yang akan dipakai di nanti Artsin-nya. Nah, kalau udah kita klik file, terus kita generate contours. Mana ya? Saya lupa. Ini dia, maaf. Nah, kalau udah ini contour intervalnya satu aja, terus contour bound-nya disesuaikan global projection, habis itu kita oke. Kita nggak perlu draw a box ya, karena ini emang yang dibikin konturnya itu seluruh dari data dem-nya. Nah, kalau udah kita klik file, terus export vector data, habis itu export shape file. Oke, kita klik export lines. Terus habis itu kalau udah kita nah, kita save di sini kontur. Oke, terus kita save. Nah, kalau udah kita oke. Yap, ini jadi udah tersimpan konturnya. Terus next kita buka Artsin. Artsin. Oke. Oke. Jadi karena ini Artsin-nya nggak bisa saya lanjutkan saya akan download ulang. Terus saya lanjutkan di video setelah ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, oke, kita lanjut dengan membuka aplikasi Artsin. Jadi kita mau bikin 3D dari dem ini ya. Apa nih namanya? Dem sebentar. Dem dubbing breaksi. Nah, terus gimana caranya? Kita yang pertama adalah kita atur dulu koordinatnya 49S, terus habis itu kita add layer. Nah, ini add layernya kita ambil dari kontur yang udah dibikin di Global Mapper. Terus setelah itu kita juga add data yang udah disediakan dari si laboratorium. Kita add. Terus kita tunggu. Nah, udah habis itu kita eh, klik kanan di demnya. Terus kita klik properties. Karena ini agak nge-lag. Terus kita klik yang base height-nya. Nah, base height-nya itu kita klik floating on a custom surface, terus di ini pilih yang diam ini udahan. Terus factorsnya, bentar, factorsnya jadi satu, ini udah. Habis itu constantnya, constant elevation offset in scene unit juga satu. Nah, terus kalau udah itu kita apply, terus kita oke. Nah, habis itu di ortonya itu juga kita ubah. Nah, ini floatingnya kita pilih yang dem. Terus ininya satu, ini jadi satu juga. Kita apply, kita lakuin hal yang sama ke kontur juga. Oke. Ini mana nih? Base height, ini satu. Oke, kita apply, terus kita oke. Kalau udah, ini kita zoom to layer, nanti hasilnya kayak gini ya. Terus, ini bisa diputar-putar. Habis itu, kalau udah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik kanan pada kontur. Terus kita zoom to layer, nah udah jadi kayak gini. Habis itu, kita ke symbology. Nah, di symbology ini, kita ke kategoris, bentar, kita ke features, maaf. Terus warnanya itu jadi warna oranye. Nah, oke. Kalau udah kita apply, habis itu oke. Nah, terus oh, maaf, untuk ketebalannya satu udah. Nah, kalau udah nih. Terus dari sini kita langsung checklist yang ininya aja. Yang
DEM-nya. Karena itu kan buat ini, buat kayak DEM itu fungsinya apa sih? Buat ya kayak gini lah, untuk kayak kayak yang di yang di server tadi, itu kan beda warna rainbow gitu. Cuman kalau di sini DEM-nya itu warnanya black and white gitu aja sih bedanya ya saya. Ya itu untuk hasil 3D dari data DEM dan kontur yang kita dapatkan dari laboratorium. Jadi itu aja untuk tutorial yang saya tampilkan untuk kaca 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.